Jumat ya, 10 Juli 2020 jam setengah 12 siang atau jam 12 siang, tiga anak kecil lagi main layang-layang di pinggir tol Ulu Jami, Jakarta Selatan. Mereka melihat sesuatu di semak-semak, terlungkup, bertiarap gitu ya. Mereka lari ketakutan, warga datang, polisi datang, dan akhirnya teridentifikasi itu Yodi Prabowo. Tapi kondisi tubuhnya gimana? Ini yang bikin semua orang langsung bertanya-tanya. Yodi ditemukan dengan tusukan di... Sekarang saya kasih kalian gambaran deh. Bayangin kalian lagi jadi penyidik nih. Kalian datang ke TKP, kalian lihat motor masih ada, dompet masih ada, ponsel masih ada, tas masih ada. Nggak ada satupun barang berharga yang hilang. Jadi bukan perampokan. Terus apa ini pembunuhan? Kalau pembunuhan biasanya pelaku bakal ninggalin jejak dong. Atau setidaknya barang-barang korban bakal diambil dong. Polisi langsung gerak cepat karena kasus ini menyedot perhatian publik. Biasanya kalau viral kan pasti diproses cepat. Yodi bukan orang sembarangan, dia pekerja media, dia wartawan, jurnalis, dan media nggak akan tinggal diam dengan kondisi seperti ini. Penyelidikan dimulai dengan intensitas tinggi. Tim lapor datang, CCTV disisir puluhan titik, saksi-saksi diperiksa. Lebih dari 30 orang. Dan di sini fakta mulai bermunculan. Dari rekaman CCTV, polisi menemukan sesuatu yang bikin publik jadi terbelah. Yodi terlihat membeli pisau hardware sebelum kejadian. Dia sendirian tanpa paksaan. Dia beli lalu menyimpannya. Oke, ini bisa jadi petunjuk penting. Tapi saya nggak mau terburu-buru karena ada yang masih janggal buat saya. Coba bayangin ya, kalian tempat sepi tapi kenapa pinggir jalan tol? Kenapa bukan di rumah? Kenapa bukan di tempat yang benar-benar tersembunyi nggak dilihat orang begitu? Dan satu lagi, lukanya. Polisi bilang itu semua dilakukan sendiri. Tapi banyak orang skeptis. Mungkin kalian juga skeptis ngelihat. Apakah seseorang bisa menutup badannya sendiri berkali-kali lalu menyerah lehernya sendiri? Kondisi di jalan tol, di pinggir jalan tol, di siang hari. Bukannya orang yang depresi berat biasanya cari tempat yang benar-benar sepi. Nah, ini yang bikin saya pribadi penasaran begitu. Oke, sekarang kita masuk ke babak yang paling krusial ya. Polisi nggak berhenti di CCTV, oke. Mereka lakukan uji forensik pada ditemukan di bawah tubuh Yogi. Dan hasilnya hanya ada DNA Yodi. Hanya DNA Yodi yang ada di DNA itu. Nggak ada DNA orang lain. Nggak ada sidik jari orang lain. Ini temuan yang kuat. Dari sisi ilmiah itu menunjukkan bahwa nggak ada orang lain yang membegisau selain Yodi.